wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Gunawan, bekerja di SD Negeri 1, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Sekarang menjadi mahasiswa PPG kategori 1 angkatan 2023, penyelenggara Universitas Pendidikan Indonesia, dan pada saat ini akan menampilkan video pembelajaran untuk memenuhi tugas selama PPG. Dengan tema sehat itu penting, subtema gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah. Amin. Hari ini kita bertemu lagi dalam suasana baru, ya. Suasana baru. Namanya hari ini Putri. Alhamdulillah sudah bisa sekolah, dan kemarin sempat sakit beberapa hari. Ya. Atas doa dan perjuangan Putri bisa cepat sembuh, bisa keluar dari rumah sakit. Terima kasih juga pada teman-teman yang telah mendoakan kesehatan bagi Putri. Sebelum kita mulai, kita awali dengan doa agar pertemuan kita hari ini lebih bermanfaat, lebih berguna. Ada pesannya. Untuk itu silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Di hari ini kita bertemu untuk membahas suatu pelajaran yang berkaitan dengan tubuh kita. Namun sebelum belajar, kita menanamkan rasa nasionalisme. Kita akan menjadikan lagu-lagu wajib. Nasional berjudul Gajah Mada. Siapa penciptanya? Itu adalah sebagai penyemangat bagi kita sebagai pelajar penerus bangsa. Menyimak penjelasan dari Bapak, kalian itu harus bisa menjelaskan fungsi darah pada manusia. Kemudian dengan mengamati tayangan PPT tentang gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia, kalian itu bisa mengidentifikasi jenis gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia melalui pencarian informasi secara online. Ya, harus bisa mencari informasi. Kenapa sih bisa jadi stroke? Ya, siapa sih yang bisa terserang stroke? Itu, ya. Yang keempat, setelah mencari informasi secara online, kalian nanti dapat menginformasikan melalui presentasi. Dan yang terakhir, secara kelompok, kalian bisa menggambar peredaran darah manusia melalui informasi secara online dengan menggunakan laptop. Nah, sekarang
Sampai sini ada yang ditanyakan mengenai sebuah pembelajaran? Berarti udah siap mencari informasi mengapa orang bisa terkena stroke? Bisa? Siap? Gak menanyakan Pak kemana? Pak kemana mencarinya? Sekarang kita mulai pada pembelajaran. Nah, di sini pembelajaran kita adalah mengenai sehat itu penting, berkaitan dengan peredaran darah tubuh. Nah, ya. Di sini dan itu penting gangguan, maksudnya gangguan ya. Peredaran darah. Apa yang kalian ketahui mengenai darah? Coba sekali lagi, peredaran darah. Apa yang kira-kira kalian ketahui mengenai darah? Pernah lihat darah? Warnanya? Asalnya? Dari? Terus apa lagi yang kalian ketemu darah? Ada sel darah putih, bagus. Apa lagi? Sel darah merah, bagus. Apa lagi? Yang berhubungan dengan darah. Ada merah, ada sel darah putih, ada sel darah merah. Darah hitam, ada darah hitam? Ada darah hitam? Nggak ada darah biru? Nggak ada. Yang kedua itu dari darah? Sel kanker darah. Boleh, bagus. Coba perhatikan lagi ke paparan tulis. Nah, peredaran darah pada manusia. Ini ada gambar? Ya, nanti peredaran darah pasti berhubungan dengan jantung. Ya. Nah, ya, berhubungan dengan jantung. Mengapa gambar jantungnya berdenyut-denyut? Nah, berdenyut. Coba pegang dada sebelah kiri. Sebelah kiri. Nah, apa yang rasakan? Ada detak jantung berdenyut. Nah, seperti inilah jantung berdenyut. Nah, mengapa berdenyut? Kenapa berdenyut? Karena fungsinya jantung atau kerjanya jantung adalah memompa darah. Fungsinya jantung atau kerjanya jantung adalah memompa darah. Dan jantung dipompa, disalurkan ke seluruh tubuh melalui melalui apa? Ya, coba melalui apa Ustaz? Urat. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia disebut urat. Ya, kalau dalam bahasa ilmiahnya melalui pembuluh darah. Ya. Ada yang disebut dengan pembuluh nadi. Coba perhatikan di tangan kalian, baik kiri maupun kanan. Ya, tengah-tengah. Nah, ini ada yang kelihatan. Pegang. Berdenyut tidak? Tidak. Masa berdenyut? Yakin? Yakin tidak berdenyut? Cung yang tidak berdenyut. 1, 2, 3, 4, 5. Yang berdenyut mana? Ada? Kerasa denyutannya? Coba pindah ke sebelah kanan. Yang pindah yang kiri. Yang pindah kan? Nah, itu yang disebut dengan pembuluh nadi atau yang dikenal dengan arteri. Ya.
huruf balik. Nah, di sini digambarkanlah ada dua warna. Ada warna merah, ada warna biru. Yang biru sebagai pembuluh nadi atau arteri, yang berwarna merah adalah pembuluh balik. Ya, yang disebut pembuluh balik jadi darah yang sudah menyalur ke seluruh tubuh balik lagi ke jantung. Ya. Nah, yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Yang dimana kapiler teh? Kapiler itu adalah saluran yang terkecil, ya, seperti ini. Nah, inilah darah disebarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh arteri, disebarkan lagi ke pembuluh kapiler. Jadi manusia itu penuh dengan pembuluh kapiler. Makanya kalau kalian terkena irisan pisau sedikit, itu akan menyebabkan darah. Karena terdapat pembuluh darah kapiler. Jadi kalau digambarkan seperti ini, penuh dengan jalur-jalur darah. Ya. Luarnya kelihatan cakep, birunya kelihatan mancung, luarnya kelihatan cantik. Ya. Di dalamnya sebetulnya seperti ini. Kita. Ya. Lanjut. Fungsi dari darah. Ya. Mengapa manusia memiliki darah? Karena darah berfungsi sebagai pengangkut zat makanan dari sisi pencernaan di seluruh tubuh. Jadi kalau kalian makan jagung, makan jengkol, ya, tidak semua jengkol disalurkan ke dalam tubuh, tapi dikumaha, diproses. Tapi bagaimana? Diproses melalui proses pencernaan. Dari mana pencernaan dimulai? Dari mulut. Dan masa makan jengkol juga ke perut, ya, dimasukkan dulu ke mulut, dikunyah dengan menggunakan gigi, ya. Nah, kan di dalam mulut itu ada cairan atau yang disebut dengan enzim. Setelah mulut dikunyah masuk ke tenggorokan atau kerongkongan. Masuk, digiling lagi di dalam lambung, ya, ditampung di dalam lambung. Dari lambung, ya, diolah, digiling di dalam lambung, disalurkan melalui usus. Ada usus 12 jari, ada usus halus, ya. Usus itu panjang. Kalau ditarik, siapa yang pernah menyembelih ayam? Ditarik kan ususnya panjang, sama dengan manusia. Ya, kemudian di dalam usus halus baru diserap sari-sari makanan, ya, ditarik, diangkut melalui darah, melalui buat darah, ya, disebar. Jadi tidak ada nanti yang di sini jadi jengkol, berbulutu, sagu, berbulutu, ya, silang, berbulutu, ya, karena dicampur dalam lambung, digiling. Nah, seperti itu. Lanjut, mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Nah, oksigen, ya, oksigen melalui hidung, ya, kemudian masuk ke paru. Nah, dari paru-paru diangkut oleh darah menuju jantung. Sama jantung dipompa untuk disalurkan ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Ya. Mengangkut karbon dioksida. Nah, setelah oksigen ditarik, dibawa ke paru-paru, diangkut ke jantung, disebarkan, dikeluarkan lagi hasil prosesnya berupa karbon dioksida, dikeluarkan melalui pembuluh balik. Mengangkut hormon dan kelenjar hormon ke organ yang dituju. Nah, jadi
anu bagian yang bagiannya untuk memproses kotoran seperti ginjal, ya, air minum diproses, disaring di ginjal, dikeluarkan melalui air seni. Ada yang dikeluarkan melalui kulit berupa keringat. Itu hasil dari proses cari-cari makanan sisanya. Mengangkut sisa metabolisme tubuh ke ginjal seperti tadi, ya, sisanya dibuang. Kemudian menjaga daya tahan tubuh dengan melawan virus dan bakteri. Jadi darah juga sebagai antibodi menahan virus dan bakteri. Jika kalian terkena irisan, saya rasa nyut-nyutan, itu karena darah melawan bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Jadi melawan kuman. Kalau ibaratkan lagi berperang, si darah teh melawan kuman. Mengarana berperang, yang namanya berperang itu pasti kan rame, kan? Nah, terasa karena kulit terasa nyut-nyutan. Kan? Kemudian sehingga nanti yang kalah menjadi nanas. Tuh prosesnya. Memelihara suhu tubuh. Nah, darah juga berfungsi sebagai pengatur suhu. Lanjut. Apa nama gangguan kesehatan pada organ tubuh? Sampai sini. Sampai darah sini. Ada yang ditanyakan tidak? Kalau tidak, Bapak yang bertanya. Apa nama-nama gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia? Penyakit apa saja yang menjadi atau nama penyakit yang berkaitan dengan peredaran darah? Kanker naon sih kan? Kanker hidung, kanker apa? Kanker darah, kanker stroke. Rumah stroke yang gimana stroke? Orang itu kayak mana? Bisa ngomong? Gak bisa ngomong. Bibirnya memo. Ada yang mau stroke? Nah, stroke itu sekarang tidak hanya untuk orang yang tua, anak-anak pun bisa kena stroke. Ya, nah, bisa kena stroke. Mati rasa setelah stroke. Nah, kata orang rumah mati setelah. Padahal itu namanya stroke. Jadi jalannya di usul seperti susah. Tuh. Kanker darah, stroke, lagi. Di sini ini nama-nama penyakit yang menyerang organ peredaran itu anemia. Kemudian darting, singkatan dari ya, ini di sini mencapai 203. Ini selain tinggi ada tekanan darah rendah, ada juga serangan, ada lagi yang tadi ini. Nah, ini stroke, ya. Kemudian ciri-cirinya, muka atau bibirnya tidak simetris, ya, tidak simetris. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Sebelum kejadian, Bapak bagi menjadi beberapa kelompok. Karena di sini ada 31 orang, Bapak bagi menjadi 10 kelompok. Ya, jadi satu kelompok 3 orang. Nah, di kelompok terakhir paling 4 orang. Ya. Kelompok 1, kelompok
2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, ya. Ini sudah bertiga, belum. Kelompok 6, kelompok 7, 9, kemudian ini bertempat di saya. Ya, buat nanti kurang contohnya. Mana ada 10, kan? Itu bertempat. Ya. Ini bisa bertempat, ya. Ya, ini bertempat. Ya. Di situ ada penyakit gangguan kesehatan pada organ peredaran dalam usia. Nama penyakit titik. Berarti yang titik harus isi. Kalian nanti cari gambar seperti ini di samping apa? Tadi pernah. Tanda-tandanya. Tanda-tanda sakit ini apa? Apa yang menjadi penyebabnya? Nah, penyebabnya naon? Tanda-tandanya pusing. Kenapa bisa pusing? Apa sebabnya? Ya, banyak bermain game. Bagaimana cara pengobatannya? Bagaimana cara mencegahnya? Ada, sana. Nah, di halaman berikutnya juga sama. Nah, sini. Nih, ada gambarnya. Kira-kira kalau gambar ini penyakit apa? Tadi kan udah. Nah, ini ada berapa? Ini apa enggak? Nah, silakan cari. Untuk mencarinya,
si LKPD, satu kelompok menginformasikan dengan cara mempresentasikan, ya, supaya lebih cepat presentasinya dibantu aja masing-masing, ya, atau lebih baik di depan. Nah, berarti yang satu kelompok cukup satu macam nama penyakit, mulai dari nama penyakit sampai dengan pencegahannya. Dan kelompok yang lain menanggapi hasil dari kelompok yang mempresentasikan, ya. Menanggapi jika ada pertanyaan yang harus ditanyakan, silakan tanyakan pada kelompok yang mempresentasikan. Ya, ya. Kelompok siapa yang mau mempresentasikan pertama? Dok. Masih banyak saudara yang sudah memastikan kebutuhan vitamin C dalam tubuh kami agar tindakan dan bisa menjalani Dah, satu aja. Coba kelompok yang lain katanya sama tidak? Penyakit anemia itu ditandai dengan, coba pakai mic-nya. Nah, ditandai dengan lemas dan cepat lelah. nah, sama tidak pendapat kalian bahwa penderita anemia itu ditandai dengan cepatnya merasa lelah, cepat merasa ngantuk, gitu. Terus, nah, ada terasa pusing. Bagaimana Kak sama yang katanya gejalanya kalau menurut Iqbal gejala penyakit anemia seperti apa? Lelah, sakit kepala, dan sering Jadi itu dari penyakit-penyakit yang mengganggu kesehatan pada organ pernafasan, seperti anemia. Dengan tanda-tanda penderita anemia adalah cepat merasa lelah, cepat merasa ngantuk, cepat merasa lemas, ya, wajahnya selalu pucat, ya. Cara mencegah supaya tidak terkena penyakit anemia adalah istirahat yang cukup. Jadi waktu tidur itu berapa jam? 9 sampai 10 jam. Suasana panas. Kalau bangunnya jam 5, berarti tidurnya jam berapa? jam 8. Nah, jam 8. Bagus ya. Itu kata tadi. Kemudian ada penyakit stroke. Nah, ciri-ciri yang penyakit stroke adalah kalau kata Fadil bengong, ya, ditandai dengan posisi bibir tidak simetris, ya, yang satu ke atas, yang satu ke bawah, tidak simetris. Nah, itu, gitu kan. Kemudian gerakan tangan terasa kaku, nah, susah digerakkan, ya, atau mati ya. Gejala dari stroke ini disebabkan oleh banyak mengkonsumsi lemak, ya, lemak. Kemudian apa lagi? Kurang istirahat, banyak pikiran, ya, itu akan mengakibatkan penyakit stroke, ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jadi kesimpulannya, kesimpulannya
hari ini kita belajar mengenai banyak penyakit-penyakit yang disebabkan oleh pola makan yang salah. Ya, pola makan yang salah, tidak sehat. Ya. Kemudian cara gaya hidup yang tidak sehat. Untuk anak seusia kalian, waktunya tidur mulai dari jam 8 sampai 10. Selama 9 jam. Ya. Sampai sini yang ditanyakan? Tapi bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Dengan menggunakan mencari informasi, apakah lebih sulit? Apa lebih mudah? Lebih mudah mencari informasi. Ya. Jadi dengan adanya teknologi di sini mempercepat pekerjaan. Ya. Jangan sampai disalahgunakan, yang akhirnya tidak bermanfaat. Ya. Sekali lagi, coba sebutkan macam-macam penyakit yang mengenai organ peredaran darah manusia. Di mana saja? Bagus. Serangan jantung. Anemia. Darah rendah dan flu. Bagus. Hipertensi adalah nama lain dari darah tinggi. Bagus. Ya. Hipotensi adalah sebutan untuk darah rendah. Ya, bisa. Sebelum mengakhiri, kita melaksanakan evaluasi sejauh mana kalian bisa memahami pelajaran. Tugasnya secara kelompok yang tadi, yaitu membuat gambar organ peredaran darah. Dengan cara kalian bisa mencari lagi seperti tadi, mencari informasi melalui online. Ya. Jadi bisa kalian mencari sistem peredaran darah di kopi, di fase, pada mau bentuknya bulat, mau PPT, ya, bukan poin, ya, boleh. Tugasnya bukan besok, tapi minggu depan. Untuk mengakhiri kita membacakan doa. Supaya tertib, dipimpin berdoa oleh